Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat. Salam toleransi antar umat beragama saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemarin DM kepada saya meminta tobat yang sebenar-benarnya tobat dan menggunakan pakaian ulama. Seperti apa sih ujian dan doanya dan godaannya? Nah, seperti itulah saudaraku. Ya, ketika seorang preman, ketika seorang bajingan, ketika seorang pelacur, ketika dia ingin berangkat ke masjid, dia pakai kain sarung, pakai baju koko, lalu pakai peci. Apa kata orang sekitar itu? Allah, ngapain ke masjid? Orang pembunuh mah gak bakalan diterima ibadahnya. Gitu. Terus seorang pelacur sudah mulai pakai hijabnya, dia menutupi auratnya, lalu dia ingin bertobat kepada Tuhannya. Apa kata orang? Allah, yang kotor mah tetap aja kotor, gak bakalan diterima. Najis Allah juga nerima seorang pelacur. Nih yang namanya kehidupan. Makanya wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sengaja saya buat video ini agar dirimu melihat, dirimu yang tadinya seorang pemabuk, dulunya yang tadinya seorang pelacur, dulunya yang tadinya seorang bajingan yang ingin taubat kepada Allah, lalu tersentuh hidayah, lalu hatimu terketuk ingin berpakaian seperti ulama. Seperti itulah saudaraku. Berapa banyak orang yang pintar berkomentar pedas, berapa banyak orang yang cerdas, dia berkomentar seperti dia paling benar. Seperti itu saudaraku. Maka kau lihatlah videoku tadi, berapa banyak yang memuji dan berapa banyak yang dibenci. Ini yang namanya kita melihat situasi dan kondisi. Maka saudaraku yang bernama Maman, ya, seperti itulah jalannya seorang bertobat. Seperti itulah kita ingin memperbaiki diri. Kita benar dikit banyak komplainan, kita salah dikit pun banyak yang namanya hujatan. Maka bagaimana caranya kita taubat? Bagaimana caranya kita mengembalikan ini kepada Allah? Maka fokuslah kamu kepada Allah. Biarkan godaan datang mengelilingi kita, biarkan hujatan datang menilai kita. Semuanya kita jalan kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perhatikan lagi, sekali lagi kau perhatikan videoku, ya. Maka seperti itulah wahai saudaraku. Bagaimana caranya? Innal ladzina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru fil jannatil ladzi kuntum tu'adun. Ya kan? Sesungguhnya Tuhanku Allah, maka sesungguhnya Tuhanku Allah, lalu dia beristiqomah, ya kan? Beristiqomah ini pekerjaan yang dilakukan terus menerus, tidak terkontaminasi oleh apapun, tidak terpengaruh oleh apapun, gitu. Maka sengaja saya buatkan video seperti itu. Kau lihatlah saudaraku, berapa banyak netizen yang menghina, yang merasa dirinya paling lurus, yang merasa dirinya paling benar. Seperti itu saudaraku gambarannya. Kok susah banget ya jadi orang tobat? Jelas tidak semudah kita balikan tangan. Jelas sekali orang yang bertobat itu ujiannya itu salah terus. Tidak ada yang halus dan tidak pernah lurus. Karena apa? Orang bertobat seperti inilah. Gitu. Kita pakai baju ala-ala kiai, udah jadi kiai.
dapat koin nih banyak nih, ya kan? Gua berpahala nih banyak nih. Udah jadi ustadz nih sekarang. Wih, udah terkenal. Inilah kehidupan saudaraku. Yang namanya kehidupan. Kita pun selalu serba salah. Ya, benernya aja kita salah. Ya kan? Bagaimana supaya kita ini tidak terkontaminasi oleh kepada orang-orang yang sekiranya selalu mengatakan dirinya paling benar, merasa mengatakan dirinya paling lurus, maka fokuslah kamu kepada Allah. Jangan kau hiraukan yang lain, tobatlah kamu kepada Allah, kembalilah kamu kepada Allah. Pulangkanlah hatimu kepada Allah. Biarkan yang lain nyinyir, biarkan yang lain menghina. Yang penting urusan dengan Allah tembus. Tobatmu kepada Allah sampai cintamu kepada Allah dapat kau rasakan. Itu kuncinya. Maka bagi para netizen, saudara-saudara kita, makanya hati-hati. Hati-hati dengan hati. Saya sengaja membuat video ini karena ada yang DM kepada saya. Dia seorang pembunuh. Bahkan dia sudah memperkosa ribuan banyak perempuan. Dan dia tidak mau menampakkan dirinya di TikTok. Dia hanya DM kepada saya, dia hanya menyaksikan saya, dan saya sudah video call, dan saya sudah teleponan sama dia. Gitu. Maka dari itu, wahai saudaraku, makanya jangan terpancing dengan pakaian, jangan terpancing dengan ucapan. Maka disinilah kelebihan kita dan disinilah kekurangan kita. Maka sengaja aku pakai pakaian ala habaib, aku sengaja pakai pakaian ala Wali Songo, aku pakai ala ulama. Aku ingin melihat, ya, aku ingin melihat sejauh mana godaan orang yang bertobat, sejauh mana orang yang ingin kembali ke jalan Allah, yang lurus merasa dirinya lebih lurus, yang benar merasa dirinya paling benar, seakan-akan dia lebih dulu mengenal Allah, seakan-akan dia lebih dulu yang tahu surga dan neraka. Padahal tujuan saya membuat video ini agar saudara Maman bisa melihat sejauh mana kau menggunakan pakaian ala wali dengan tujuan tobat kepada Allah. Berapa netizen yang menghina, berapa netizen yang berjatuhkan, berapa komentar pedas yang menyakitkan dan sangat memedihkan. Inilah gambarannya, wahai saudaraku Maman. Maka tobatlah kamu setobat-tobatnya. Jangan kau lihat di kameranya, jangan kau lihat masjidnya, jangan kau lihat rumahnya, tapi kau lihatlah hatimu, sejauh mana kau sampai kepada Allah, sejauh mana kau ingin tobat setobat-tobatnya kepada Allah. Biarkan yang nyinyir, biarkan yang menghujat, karena hatinya masih jauh dengan Allah. Seperti itu ya saudara Maman ya. Senantiasa tobatmu akan menjadi jalan untuk kehidupanmu yang lebih baik lagi. Maka ketika kau baca komentar-komentar dari video setit yang saya setitkan ini, berapa komentar-komentar yang merasa lurus, paling lurus ada, bahkan ada orang yang merasa paling benar ada, bahkan ada yang merasa lebih tahu mengenal Allah ada, bahkan ada yang mengupas tentang syir ada yang mengatakan sorban saya dari rok seragam sekolah ada. Inilah, maka tidak mudah orang bertobat, tidak mudah orang berpakaian ulama, tidak mudah orang menjadi wali. Maka hati-hati dengan hatimu, sesungguhnya kita kembali kepada Allah, bukan pakaianmu, bukan kepintaranmu, bukan ilmumu, tetapi hatimu, sejauh mana kau bisa menerima seorang pelacur, seorang penjina, seorang bajingan, seorang perampok. Seperti itu saudaraku. Maka orang bertato lebih baik tobatnya daripada orang yang merasa dirinya ahli ibadah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.